Shalom, apa kabar semuanya? Semuanya terlihat luar biasa. Boleh kasih senyum dulu ke kiri kanannya karena tadi gelap, gak kelihatan. Sekarang mungkin bisa kelihatan gitu ya. Kasih senyum kiri kanannya. Kita ada di minggu kedua dari mini campaign atau seri khotbah kita mengenai Lectio Divina. Gitu ya, ada yang masih mengikuti, boleh kita tampilkan slide-nya. Gimana dengan pembacaan Alkitab pribadinya setiap hari? Kalau di gereja kita pakai Living Life gitu ya, yang mempermudah kita untuk punya saat teduh pribadi yang sama gitu ya dalam gereja kita. Saya mau review sedikit mengenai Lectio Divina yang minggu lalu disampaikan oleh Pastor Nando. Kita belajar ada 5 langkah dalam pembacaan Alkitab kita dengan sistem Lectio Divina. Ada 5 langkah. Yang pertama adalah Lectio gitu ya, atau membaca, reading. Nah, di tahap yang pertama ini kita akan memilih ayat atau pasal atau perikop yang akan kita baca. Gitu ya, tadi saya sampaikan kalau gereja kita pakai buku Living Life supaya kita gampang. Kita harus baca yang mana nih gitu, bukan sekedar cap cip cup tutup mata kemudian buka Alkitabnya. Oh, kita baca yang ini gitu ya. Enggak seperti itu, ada urutannya gitu, ada susunannya. Kita baca sama-sama gitu ya dalam buku Living Life. Itu reading atau pembacaan. Kita tahu menentukan dulu pertama pasal mana yang akan kita baca, perikop mana yang akan kita baca, gitu ya. Ayat-ayat firman Tuhan mana yang akan kita baca. Nah, pada tahap yang pertama ini kita nggak bacanya cuma 1 kali, gitu. Apalagi dengan speed reading, gitu ya, bacanya selesai, gitu ya baca Alkitab. Nggak seperti itu, gitu ya. Bacanya harus berkali-kali, berulang-ulang. Di dalam pembacaannya kita akan berusaha menyerap makna dari tulisan yang ada dalam Alkitab yang kita baca. Ini sabda Allah gitu ya, kita serap apa maknanya. Itu tahap yang pertama, Lectio. Katakan sama-sama, Lectio. Ya, kemudian tahap yang kedua kita masuk ke meditatio. Gitu ya. Nah, setelah membaca beberapa kali dari firman Tuhan yang kita baca, yang kita tentukan, kita sudah memahami gambaran awal dari cerita atau perikop yang kita baca ini, firman Tuhan yang kita baca ini. Nah, kemudian kita akan fokus pada bagian yang lebih kecil. Kita akan fokus mungkin pada kata-kata atau frasa atau mungkin satu ayat yang menarik perhatian kita. Nah, kemudian kita ambil waktu untuk merenungkan lebih dalam lagi tentang ayat ini atau kata-kata ini, gitu ya, atau frasa ini. Apa yang Tuhan mau katakan kepada saya melalui firman Tuhan ini. Nah, pada tahap ini kita menyebutnya dengan sapaan Tuhan. Jadi ayat atau frasa atau kata-kata yang menarik perhatian kita itu seperti menjadi sapaan Tuhan buat kita. Oh, Tuhan lagi berbicara kepada saya mengenai hal ini. Nah, pernah gak kita membaca Alkitab gitu ya, satu perikop yang sebenarnya sudah familiar gitu ya, kita sudah sering baca. Misalnya Mazmur 23 gitu ya contohnya. Kita sudah familiar, kita sudah sering baca. Tetapi ketika kita membaca perikop ini, Tuhan berbicara sesuatu yang lain, yang mungkin lebih spesifik, yang mungkin lebih kuat berbicara kepada kita. Nah, itu sapaan Tuhan. Oh, Tuhan mau saya belajar tentang hal ini. Dalam tahap kedua ini di meditatio kita belajar menemukan sapaan Tuhan. Menemukan apa yang ingin Tuhan mau sampaikan kepada saya. Supaya saya belajar lebih serius. Supaya saya memahami lebih serius. Tahap ini membutuhkan waktu. Gak bisa gitu ya, cepat-cepat saja. Kemudian Tuhan ayo cepat bicara sama saya nih. Udah gak ada waktu lagi. Gitu ya, gak bisa gitu ya. Pastor Ando sampaikan minggu lalu. Kita harus siapkan waktu. Bukan cari-cari waktu gitu ya. Kalau cari-cari waktu doang lewat gitu. Gak akan pernah ketemu. Kita gak akan punya waktu yang cocok. Tetapi kita harus mengkhususkan, kita dedikasikan waktu khusus untuk merenungkan firman Tuhan. Kita harus siapkan waktu. Amin. Nah, di tahap yang ketiga gitu ya, kita belajar tahap yang ketiga mengenai oratio. Setelah kita merenungkan sapaan Tuhan, kita temukan apa itu frasa-frasa yang menarik perhatian kita, yang Tuhan mau bicara kepada setiap kita. Kemudian pada tahap ini kita membawanya
ke dalam doa. Kita berdoa, ini menjadi respon kita terhadap sapaan Tuhan. Doa menjadi respon kita terhadap apa yang Tuhan bicarakan kepada kita. Jika pesan Tuhan itu menguatkan iman setiap kita, doa yang kita naikkan mungkin doa ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu. Ketika kita mungkin membaca Mazmur 23 misalnya. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Doa ucapan syukur. Tetapi kalau mungkin pesan Tuhan yang berbicara kepada setiap kita, menegur kita atau mungkin mengingatkan kita, kita bisa naikkan doa pertobatan, minta ampun. Terima kasih Tuhan sudah mengingatkan saya untuk gak khawatir dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan untuk selalu ada buat saya. Tahap yang ketiga kita berdoa sebagai respon dengan sapaan Tuhan. Kemudian kita masuk ke tahap yang keempat, kontemplatio. Gitu ya. Pada tahap ini setelah berdoa kita bisa mengambil waktu untuk menyerap kembali pesan Tuhan. Kemudian kita coba aplikasikan dalam kehidupan kita. Seumpamanya pesan Tuhan hari ini bicara kita untuk bersabar, gitu ya, untuk belajar bersabar. Berarti kita harus mulai mengaktifkan. Oh iya, hari ini saya mungkin dalam perjalanan ke kantor, saya harus menghadapi macet yang luar biasa. Tetapi pesan Tuhan hari ini begitu kuat berbicara bahwa saya harus sabar. Artinya tidak marah-marah. Amin. Beberapa hari ini saya lihat dari atas gitu ya, kalau lihat jalanan di Esparman ini macet banget, mau pagi, siang, sore, malam, pokoknya macet terus gitu ya. Dan kita semua diingatkan, nah, udah ada yang mengelus dada gitu kan ya. Kita diingatkan mungkin untuk bersabar, belajar bersabar, gak terpancing emosi gitu ya. Kalau pengendara lain mungkin ugal-ugalan bawanya, main salib gitu ya. Bukannya kita disalib maksudnya gitu ya, tapi di mobil kita disalib, motor kita disalib. Jangan sampai terpancing emosi. Atau kalau yang mungkin di kantor, di sekolah, di kampus, ketemu dengan teman-teman yang sulit sekali untuk dimengerti. Tapi pesan Tuhan pagi hari ini adalah mengajarkan saya untuk bersabar. Kita harus ikuti, kontemplatio. Gitu ya, kita harus ikuti, kita harus mulai aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya tahu tahap ini mungkin gak mudah gitu ya. Membaca firman Tuhan masih mudah. Menemukan pesan Tuhan masih mudah. Berdoa kepada Tuhan masih mudah. Tetapi bicara mengaplikasikannya, waduh Tuhan, ini saya butuh proses langsung bicara seperti itu. Nah, kontemplatio gitu ya, atau kontemplasi Kristen itu membiarkan Tuhan memberikan direksi atau arahan dalam hidup kita. Tanpa direksi Tuhan, kita akan kesulitan untuk mengaplikasikan pesan Tuhan. Kalau kita nggak minta arahan Tuhan gitu ya, kalau kita nggak berserah kepada arahan Tuhan, ya apa yang akan kita lakukan akan menjadi hal yang sulit. Dunia selalu bertentangan dengan pesan-pesan Allah. Dan kita akan jadi kesulitan. That's why kita butuh arahan daripada Tuhan. Nah, saya mau kasih tips gitu ya, ini gimana caranya kontemplasi, saya nggak tahu gitu ya, kontemplasi seperti apa. Nah, salah satunya adalah kita bisa dengan mendengarkan atau menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu yang menguatkan kita. Ketika mungkin pesan Tuhan hari ini bicara mengenai jangan khawatir, kita bisa nyanyikan lagu yang memiliki tema yang sama. Apa contohnya? Lagu yang bicara mengenai jangan khawatir. Misalnya, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Betul? Ketika kita menyanyikan lagu tersebut, merenungkan setiap kata-kata dari lagu tersebut, kita tahu bagaimana menerapkannya dalam kehidupan kita. Kita tahu bagaimana Tuhan sedang berbicara kepada setiap kita. Kalau Anda sering mampir ke kantor Galili gitu ya, yang di sebelah, setiap hari gitu ya, dari mulai Selasa sampai hari Jumat, pasti Anda akan mendengar lagu-lagu rohani yang diputar sepanjang hari. Gitu ya. Yang ketawa mungkin tahu gitu ya, atau yang sering menyetel lagunya. Gitu ya. Lagu-lagu itu sering kali menguatkan saya juga. Ketika mendengarkan lagu tersebut saya, oh iya, ini pesan Tuhan yang harus saya renungkan. Oh mungkin ini Tuhan mau saya ikut dalam penyembahan, ikut menyanyikan lagu pujian. Itu kontemplasi. Di tahap yang keempat kita belajar untuk mengaplikasikan pesan Tuhan. Amin. Lalu tahap yang kelima kita belajar aktio gitu ya, atau action. Nah, setelah apa yang kita pelajari dari firman Tuhan, bagaimana cara membuat hidup kita menjadi berarti,
bagi orang lain itu menjadi bagian yang terpenting. Memang penting melakukan tahap-tahap dalam Lectio Divina ini, tetapi nggak akan lengkap kalau kita nggak membagikannya juga kepada orang lain. Amin. Hidup selaras dengan firman Tuhan ditunjukkan dengan karakter-karakter ilahi. Salah satunya adalah mengasihi lewat tindakan nyata. Nah, selama beberapa minggu ke depan kita akan belajar Lectio Divina secara satu persatu dengan lebih detail. Dan hari ini kita akan belajar di tahap yang pertama, saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul apa kata Tuhan hari ini. Yuk kita lihat sedikit gitu ya dari khotbah di minggu yang lalu juga gitu yang disampaikan oleh Pastor Nando. Dikatakan bahwa Alkitab, ini fakta Alkitab gitu ya, adalah buku yang terlaris sepanjang masa. Alkitab menjadi buku yang paling banyak dicetak. Kalau menurut Guinness World Record ada 5 miliar eksemplar yang sudah dicetak, Alkitab fisik yang sudah dicetak sampai tahun 2021. Nah, tetapi ada catatan lain dari British and Foreign Bible Society, dikatakan mungkin lebih dari 5 miliar, mungkin bisa sampai 7 miliar yang sudah dicetak. Alkitab menjadi buku yang terlaris sepanjang masa. Sekarang Alkitab bukan cuma dalam bentuk fisik saja, tetapi kita bisa akses juga melalui gadget kita. Betul? Kalau kita search di App Store atau di Google Play Store, ada ratusan aplikasi Alkitab yang bisa kita pilih. Mau yang mana bebas. Oh, saya lebih nyaman dengan aplikasi ini. Oke, download, kemudian kita bisa baca Alkitab di sana. Oh, saya mau yang bahasa Inggris. Cari, search Bible. Kita bisa temukan juga Alkitab dalam bahasa Inggris yang kita nyaman kita baca. Belum lagi ada web based juga. Kita bisa temukan Alkitab. Nah, dalam Alkitab elektronik juga biasa sudah dilengkapi dengan fitur-fitur yang banyak. Bukan sekedar Alkitabnya saja, tapi mungkin ada renungan pribadi yang bisa kita ikuti. Mungkin ada juga Alkitab audio. Ada yang sudah pernah mengakses Alkitab audio? Jadi Alkitab audio itu kita tinggal play, kemudian kita dengarkan orang membacakan Alkitab buat kita. Tapi jangan jadikan ini obat tidur. Betul? Kita dengerin gitu ya, jangan dia bersuara, kitanya tidur gitu ya. Ini jangan gitu ya. Itu satu fitur yang baik buat kita kalau kita sibuk gitu ya. Mungkin kita sambil bekerja atau kita mungkin sambil driving gitu, kita bisa dengarkan Alkitab. Tapi bukan jadi obat tidur gitu ya. Nah, kemudian ada juga mungkin dalam Alkitab elektronik kita bisa menemukan terjemahan-terjemahan yang lain. Nah, fakta yang berikutnya adalah Alkitab juga adalah buku yang diterjemahkan dalam banyak bahasa. Bahkan mungkin yang paling banyak dari Alkitab yang tulisan aslinya hanya menggunakan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aram, kemudian bahasa Yunani. Tetapi sekarang kita bisa lihat Alkitab dalam 3.589 bahasa. Wow, saya nggak tahu di dunia ini ada berapa banyak bahasa gitu ya, tapi sudah ada 3.500 terjemahan. Kita harus bersyukur juga kalau di bangsa kita, di Indonesia ini punya banyak bahasa. Betul? Dan Alkitab juga banyak, dikatakan ada 726 bahasa daerah dari Indonesia yang bisa kita baca. Terjemahan Alkitabnya. Apa yang mau Anda cari? Alkitab bahasa Sunda? Ada. Tuh ya. Alkitab bahasa Jawa? Ada. Bahasa Manado? Ada ya, gitu ya. Bahasa Manado ada. Saya kemarin sempat search gitu ya, di satu aplikasi yang saya pakai, bahasa Batak. Ada berapa bahasa Batak yang sudah diterjemahkan? Ternyata bukan cuma satu. Tapi ada Batak Toba, ada Batak Karo, Simalungun, Pakpak, Angkola, masing-masing ada gitu ya. Enak tuh berarti yang menggunakan bahasa Batak Toba bisa langsung baca gitu ya. Bibel gitu ya. Kemudian yang Batak Karo juga bisa baca dengan Alkitab terjemahannya. Banyak banget pilihannya. Alkitab sudah diterjemahkan dengan sekian banyak bahasa. Sehingga apa mempermudah kita untuk memahami. Kadang-kadang mungkin kita baca, apalagi buat kita yang mungkin punya bahasa ibu gitu ya. Kita sering kali membaca Alkitab bahasa Indonesia tidak memahaminya. Aduh, ini apa maksud Tuhan ya? Tuhan lagi berbicara tentang apa ya? Ada kata-kata yang mungkin sulit kita pahami. Tetapi Alkitab sudah diterjemahkan ke sekian banyak bahasa daerah. Coba sekali-sekali mungkin kita bisa gitu ya baca. Oh,
Saya mau baca Alkitab dalam bahasa Manado gitu, karena saya paham, saya fasih berbahasa Manado. Silakan gitu ya, lihat. Wah ternyata ada makna yang mungkin lebih dapat gitu ya. Atau mungkin Tuhan berbicara lebih spesifik dengan bahasa yang kita pahami. Luar biasa bukan? Alkitab menjadi buku yang paling laris. Menjadi buku yang paling banyak dicetak. Menjadi buku yang paling banyak diterjemahkan. Tetapi pertanyaannya adalah apakah Alkitab sudah diterima oleh semua orang? Apakah Alkitab sudah diterima oleh semua orang di dunia ini? Sekian banyak terjemahan, tetapi apakah sudah diterima oleh mereka? Sejak pertama kali bapak-bapak gereja mulai mengumpulkan kitab-kitab, kritikan terhadap Alkitab sudah banyak banget mereka dapatkan. Alkitab melewati proses yang panjang gitu ya dalam kanonisasi. Tetapi sepanjang itu juga, sepanjang ditetapkannya 66 kitab dalam kanonisasi, dikatakan apa? Kritik Alkitab bahkan sampai hari ini masih ada. Masih banyak orang yang gak percaya bahwa Alkitab sudah dikanonisasi berdasarkan pewahyuan dari Allah. Nah ini yang paling sering kita dengar adalah kritiknya seperti ini. Bagaimana mungkin buku-buku yang sudah ditulis ribuan tahun yang lalu masih bisa relevan sampai hari ini? Itu pertanyaan yang paling sering. Kalau kita search di Google, Anda bisa coba lihat gitu ya di Google. Ketika search kenapa orang-orang tidak baca Alkitab, kebanyakan mereka mempertanyakan apakah Alkitab masih relevan kalau dibaca hari ini? Apakah Alkitab masih cocok dibaca hari ini? Apakah mungkin pesan-pesan Tuhan yang ada dalam Alkitab masih relevan, masih bisa diterapkan di masa kini? Nah kita akan pelajari itu, kenapa kita tetap membaca firman Tuhan, kenapa kita tetap membaca Alkitab. Kita lihat 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, saya ambil dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari. Ini salah satu yang menarik juga gitu ya, bahwa dalam bahasa Indonesia saja kita punya beberapa terjemahan. Ada terjemahan baru, firman Allah yang hidup, dan kita akan baca dari bahasa Indonesia sehari-hari. Boleh sama-sama kita baca bersama-sama 2, 3. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Amin. Kita bisa melihat Alkitab dengan dua pengertian. Yang pertama, Alkitab sebagai buku atau sebagai media tulis dari firman Tuhan. Nah kalau dengan cara pandang seperti ini, kalau kita melihat Alkitab sebagai buku, sebagai media, ketika ada orang yang mungkin merusak, menghina, atau mungkin membakar Alkitab, respon kita adalah tidak marah-marah. Respon kita adalah biasa saja. Kenapa? Karena kita tahu bahwa yang mereka bakar, yang mereka rusak, itu buku, sebuah buku. Mau mereka bakar 1, 2 buku, atau puluhan buku, atau ratusan buku, iris a book, itu adalah buku. Gak apa-apa, kita gak perlu marah. Karena kita mengerti yang mereka bakar hanyalah buku atau hanyalah medianya saja. That's why kita paham ada pengertian yang kedua mengenai Alkitab, bahwa Alkitab adalah sebagai firman Allah. Kita lihat di sini. Saya mau fokus pada satu kata dari ayat yang kita baca tadi, 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan semua yang tertulis di dalam Alkitab, apa dikatakan? Diilhami. Nah ini yang kita pahami, bahwa Alkitab kita diilhami. Kalau kita mempelajari lebih detail kata diilhami menggunakan bahasa aslinya, yaitu theopneustos. Theo dari kata Allah, kemudian pneuma dari kata spirit, atau artinya God breathe, atau dihembuskan dengan nafas Allah. Dihembusi nafas Allah. Nah Alkitab memang ditulis oleh orang-orang yang dekat dengan Tuhan, yang hidupnya dekat dengan Tuhan. Tetapi lebih dari itu, bukan hanya itu saja, bukan hanya mereka dekat dengan Tuhan, tapi dikatakan apa? Mereka menerima ilham. Atau yang kita pahami tadi, hembusan nafas Allah. Sehingga tulisan-tulisan yang mereka buat, atau kitab yang mereka buat, bukan hanya berasal dari buah pikiran mereka saja.
Tetapi berasal dari nafasnya Allah. Berasal dari ilham oleh Allah. Jadi ketika membaca Alkitab, kita bukan sedang membaca buku yang ditulis oleh manusia, tetapi kita sedang membaca pesan Allah. Amin. Itu cara pandang yang pertama yang harus kita miliki terhadap Alkitab, bahwa Alkitab adalah pesan Allah. Ketika kita membaca Alkitab, kita sedang melihat pesan Allah. Pesan yang apa? Secara umum, pesan Allah adalah tentang rencananya bagi umat manusia. Allah mau menyatakan kasih-Nya kepada kita melalui firman yang kita baca. Supaya kita paham bahwa Tuhan menciptakan saya karena Dia punya rencana. Karena Dia mau mengasihi kita. Itu secara umum, tetapi secara khusus pesan Allah juga berbicara menembus ke dalam hati kita. Ini yang dikatakan Roh Kudus memberikan illumination atau penerangan. Sehingga ketika kita membaca firman Tuhan, kita bisa menangkap betul-betul pesan Tuhan yang khusus untuk kita. Hal ini selalu saya alami gitu ketika membaca Alkitab. Dan saya yakin pasti kita juga seringkali mengalaminya. Roh Kudus memberikan penerangan sehingga kita memahami pesan Allah dengan sangat jelas. Saya ingat gitu waktu saya mengerjakan skripsi, saya mengambil topik gitu ya dengan ekspositori Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Saya membahas Filipi 1 ayat 27 sampai 30 yang berbicara mengenai nasihat supaya tetap berjuang. Saya berusaha analisis, mencari beberapa terjemahan, mencari beberapa komentari untuk melihat apa sih yang dimaksudkan oleh Paulus ketika dia menulis Filipi ini. Apa pesan Tuhan kepada Paulus ketika dia menuliskan Filipi 1 ayat 27 sampai 30 ini. Saya cari tahu, saya rangkum menjadi skripsi saya. Tetapi ketika berjalannya waktu, sampai hari ini ternyata saya bisa memaknai pesan Tuhan dari perikop yang saya baca tadi. Saya tahu betul apa yang sedang Tuhan bicarakan. Bukan saja kepada Paulus, tetapi langsung kepada saya. Saya coba bacakan gitu ya. Ini Filipi 1 ayat 27 sampai 30. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Ternyata Tuhan bukan sedang berbicara kepada Paulus saja, tapi Tuhan bicara kepada saya. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya, tapi juga menjadi bagian menderita bersama Kristus. Ini mungkin pesan yang begitu kuat buat saya. Kamu bukan cuma sekedar untuk percaya saja. Tuhan gak sedang minta kamu untuk percaya saja. Tapi Tuhan minta kamu untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus. Menderita bersama dengan Kristus. Itu yang saya bilang tadi bahwa pesan Tuhan berbicara secara khusus kepada saya. Pesan Tuhan juga seringkali berbicara secara khusus kepada setiap kita. Amin. Mari kita lihat di Yohanes 8 ayat 31 sampai ke 32. Saya akan bacakan, mari kita simak sama-sama. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ketika membaca firman Tuhan, bukan sekedar kita membaca satu tulisan, tetapi kita sedang mencari pesan Tuhan di mana kebenaran dari pesan Tuhan tersebut akan memerdekakan setiap kita. Wow, ini luar biasa. Pesan Tuhan bukan cuma pesan yang kayak kita sering kali nyuruh orang gitu ya, udah pergi aja gitu misalnya, atau tolong ambilkan air gitu ya. Itu pesan yang easy banget gitu, yang singkat banget. Tetapi dikatakan pesan Tuhan ini adalah kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Amin. Tantangan hidup kita, badai kehidupan, kesulitan,
yang sering kali kita alami, membuat kita marah atau mungkin kita kecewa atau mungkin kita takut. Ini seperti apa Tuhan? Bagaimana saya harus menjalani hidup? Tetapi ketika membaca pesan Tuhan yang khusus buat kita, dikatakan apa? Pesan Tuhan tersebut menjadi kebenaran yang memerdekakan setiap kita. Amin? Yes, kita harus percaya akan hal itu. Bahwa ketika kita membaca firman Tuhan, ini living life ya, bukan Alkitab gitu ya. Membaca firman Tuhan, Tuhan sedang berbicara khusus kepada setiap kita. Pesan yang memerdekakan kita. Amin? Nah, kita lihat yang kedua gitu ya. Alkitab, ini cara pandang yang harus kita miliki gitu ya terhadap Alkitab. Dikatakan Alkitab membimbing kita kepada rencana Allah. Katakan sama-sama yuk, 2, 3. Alkitab membimbing kita kepada rencana Allah. Jadi Alkitab yang kita baca, pesan Tuhan tersebut ternyata membimbing kita kepada rencana Allah. Ini ayat yang tadi yang kita baca, 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Semua yang tertulis dalam Alkitab diilhami oleh Allah dan berguna untuk mengajarkan yang benar, untuk menegur dan membetulkan yang salah, dan untuk mengajar manusia supaya hidup menurut kemauan Allah. Ternyata firman Tuhan, semua tulisan yang ada di dalam Alkitab bertujuan mengajar manusia, mengajar setiap kita untuk hidup menurut kemauan Allah. Ini juga menjawab pertanyaan yang di awal tadi. Apakah Alkitab masih relevan untuk masa kini? Jawabannya sangat jelas. Yes, Alkitab masih sangat relevan dan akan terus relevan. Amin. Alkitab gak pernah outdated karena isinya adalah firman Allah yang hidup. Kebenaran Alkitab tetap berlaku dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai masa yang akan datang, Alkitab tetap relevan. Memang Alkitab jadi gak relevan kalau kita membacanya hanya sebagai buku sejarah. Oh iya, isinya sejarah bangsa Israel. Oh iya, isinya sejarah orang-orang Yahudi saja. Kalau kita melihat seperti itu, ya itu akan hanya menjadi buku catatan peristiwa di masa lampau. Tetapi ketika kita membaca Alkitab, tadi di awal apa yang saya katakan, bahwa ada illumination, penerangan dari Roh Kudus kepada setiap kita. Sehingga kita sedang tidak membaca buku sejarah saja. Tapi kita langsung mendapatkan pesan Allah. Bukan buat orang-orang yang menulis pada waktu itu. Tetapi buat kita yang membacanya. Itu yang disebut Lectio Divina atau pembacaan ilahi. Ibrani 4 ayat 12 dikatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun, ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah dikatakan apa? Hidup, bukan buku sejarah, bukan cuma sekedar catatan sejarah, tetapi dikatakan firman Allah hidup, bahkan kuat, seperti pedang bermata dua yang bisa memisahkan sesuatu, jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum, bisa memberikan pertimbangan dan pikiran hati kita, membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Ketika kita berada di situasi yang sulit, kita sulit untuk memilih antara mungkin dua pilihan. Apa kata firman Tuhan? Itu yang menjadi pilihan kita. Ketika kita melakukan perbuatan yang tidak benar, sesuatu yang gak benar, firman Tuhan akan berbicara dalam hati kita, menegur kita, mengoreksi kita. Tujuannya apa? Untuk membimbing kita kembali ke dalam rencana Allah. Kalau kita mulai keluar dari tracknya Allah, firman Allah akan menjadi guideline untuk kita kembali kepada tracknya. Dan tahukah saudara, ketika kita berusaha dekat dengan Tuhan, iblis gak tinggal diam. Ketika kita berusaha mencari pesan Tuhan, iblis gak akan pernah tinggal diam. Dia akan pakai banyak cara untuk membuat kita keluar dari rencana Allah. Dia akan kasih cobaan hidup, kemudian ditanyakan sanggup gak kita melewatinya. Atau kalau gak dia kasih tantangan atau cobaan hidup, dia akan kasih kenyamanan hidup di dunia. Sehingga kita gak akan pilih Allah lagi. Kita gak akan pilih dekat dengan Allah lagi, tetapi kita pilih dunia. That's why kita perlu bimbingan Tuhan setiap hari, amin. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu mengenal pesan Tuhan, kita perlu mendapatkan langsung pesan Tuhan buat setiap kita.
Di Mazmur 119 ayat 105 dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman Allah itu disebut sebagai janji, sebagai perintah, sebagai pedoman, sebagai kesaksian, ajaran, hikmat, kebenaran, keadilan, bahkan teguran. Firman Allah menjadi penghibur buat kita, menjadi perlindungan, harta kita, patokan hidup kita, kebahagiaan kita. Jadi sumber jawaban untuk setiap kebutuhan kita. Amin. Dua cara pandang ini yang akan membuat kita melihat Alkitab bukan sebuah buku yang usang, buku yang gak relevan atau buku yang outdated. Tetapi kita bisa melihat Alkitab sebagai pesan Allah bagi kita yang akan membimbing kita kepada rencananya. Kita perlu membaca Alkitab setiap hari. Amin. Apa kata Tuhan hari ini?